Di CEO-nya Nvidia, Jensen Huang, investasi ke Vietnam nih. 3,1 triliun tuh mampir ke Vietnam. Widih. Kemarin sebelumnya juga mampir ke Indonesia. Makan. Tapi cuman makan gultik. Balik lagi di Roas, ramalan dan obrolan advertiser sukses. Oke. Jadi ini ada berita yang menarik ya dari CEO Nvidia. Dia bilang, ini dari OK Finance, dia pergi ke Vietnam terus investasi 3,1 triliun, terus mampir ke Indonesia cuman makan gultik Blok M. Apakah memang lebih menarik kuliner di Indo ya daripada industrinya ya? Nggak tahu sih. Cuman ini mungkin sabetan juga buat pemerintah nih, gimana caranya bisa narik foreign direct investment ya. Jadi kalau ada dari asing dia investasi di Indonesia nih, harusnya dia bisa buka lapangan pekerjaan nih. Sama kayak kemarin juga Apple kan sempet di ban tuh yang iPhone 16-nya. Padahal kemarin gue ke Singapura tuh iPhone 16 sudah bener-bener banyak gitu. Gue juga lagi nunggu nih iPhone 16 masuk biar gue bisa beli iPhone 15 lebih murah. Bener. Ya kan? Makanya buruan nih. Jadi di Indonesia itu ada peraturan, gue lupa yang komponen apa dalam negeri gitu kalau nggak salah. Jadi itu mewajibkan berapa persen pakai komponen dalam negeri. Jadi investasi dalam negeri gitu loh. Nah si Apple ini tuh investasinya bukan bikin pabrik. Kalau misalnya lo ke BSD kan ada di gaung-gaung kan Apple Campus. Dia tuh investasinya ke pendidikan. Jadi nggak ada part yang dibuat sebenarnya. Nah Indonesia tuh maunya dia bikin pabrik di sini. Cuman Apple nggak tahu nih, masih belum jelas kayak gitu loh. Jadi ya harapannya tuh pemerintah bisa masukin FDI, foreign direct investment ke sini gede, dan banyak orang yang kerja juga. Dan ada transfer knowledge juga sehingga kita jadi negara yang lebih maju kan. Nah cuman iklim-iklim di investasi di Indonesia nih harus dilihat juga, karena kan banyak beberapa keluhan-keluhan ya. Nah kita masuk lagi ke iklim di Indonesia nih untuk perdagangan anak-anak dropship kita. Ke depan tahun 2025 kayak gimana sih? Jadi ini ada dari Liputan 6, Bank Indonesia diprediksi pangkas suku bunga jadi 5,5% pada 2025. Oke, jadi kemungkinan besar suku bunga akan turun. Nah ini tuh dari Permata Bank. Permata Bank itu dia bilang bahwa di Desember ini Q4 2024 akan turun 25 basis poin. Sekarang suku bunga itu ada di 6%. Sorry 6%. 6% ya. Dan dia akan turun jadi 5,75 di Desember ini prediksinya ya. Dan di tahun depan akan turun lagi jadi 5,5. Kalau misalnya suku bunga turun, itu kemungkinan besar ekonomi akan berputar. Duit banjir dalam tanda kutip ya. Karena gak bisa cuman bilang suku bunga turun tuh duit langsung banjir. Enggak bisa. Pertanyaannya adalah suku bunga ini turun gara-gara apa? Apakah karena ada dangers, mau resesi, atau gimana? Harus lihat data lain juga. Oke, jadi harapannya tahun depan cemerlang nih. Semoga ya. Cuman ada lagging nih, nggak bisa langsung lu turun suku bunga besokannya langsung panen, nggak. Biasanya dia nunggu beberapa bulan dulu. Yang bakalan gerak pertama kali adalah financial market. Pasti. Kemungkinan besar sih pas BI mau suku bunga harusnya sekarang udah mulai agak naik-naikan ya, IHSG dan lain-lain. Gue belum lihat sih. Oke. Kenapa BI itu nurunin suku bunga? Karena inflasi kita tuh udah deflasi berturut-turut. Oke. Dan di November ini data inflasi udah 1,55%. Sebenarnya ini udah aman untuk nurunin suku bunga. Tapi Bank Indonesia masih nunda. Kenapa? Karena suku bunga di The Fed itu masih cukup tinggi dibandingin yang The Fed itu maksudnya di Amerika. Dibanding dengan suku bunga yang pada normalnya. Targetnya The Fed. Kenapa? Kalau misalnya BI udah cepet-cepet nurunin suku bunga, orang-orang bakalan lebih pilih pegang dolar. Kenapa? Karena bunga di sana lebih cuan. Akhirnya nilai mata uang kita turun gitu. Jadi ya maju kena mundur kena juga. Cuma kalau lihat dari inflasi sih harusnya BI seperti yang kita sudah ungkapkan di Roas sebelumnya, jadi kayak Kalimasada kan ya. Kemungkinan besar BI akan turunin suku bunga, kita bilang dari sebelum-sebelumnya kan, karena udah cukup dangerous gitu ya. Nah ini yang juga menjadi dangerous di Indonesian unemployment rate. Pengangguran di 3 bulan terakhir nih ada kenaikan pengangguran nih. Walaupun masih kecil sedikit ya kan. Jadi udah nunjukin bahwa ekonomi ini udah mulai dangerous. Jadi mau gak mau harus nulis suku bunga biar orang-orang pada ekspansi, pinjam duit, dan banyak orang yang kerja lagi gitu loh. Oke. Terus kita lihat juga dari consumer confidence di November ini, di consumer confidence-nya itu naik banget jadi 125,9 points. Sebelumnya itu di 121. Ini cukup gede nih kenaikannya nih.
Lo bisa lihat di sini. Artinya konsumen nih udah mulai ngelihat, oh kayaknya nih tahun depan akan lebih bagus. Kayak gitu. Karena kan ini didapatnya dari survei. Tinggal kita lihat data Desember seperti apa. Ya. Terus PMI, Manufacturing Index. Jadi dari sisi, tadi kan konsumen, dan ini dari sisi produsen yang punya pabrik. Itu juga ada kenaikan. Sedikit. Mungkin ini yang punya pabrik itu masih berjaga-jaga kedepannya seperti apa. Kalau konsumen itu gue ngeliat kayak, oh dia ngeliat pilkada udah beres, ya kan, tinggal nunggu pelantikan dan lain-lainnya. Kayaknya ekonomi udah mulai kembali normal nih. Nah cuman si pengusaha ini masih lihat-lihat lah kedepannya seperti apa. Jadi harapannya signal-signalnya itu tuh di tahun 2025 harusnya kita jualan lumayan gacor sih, lumayan gacor. Nah kalau dilihat dari retail sales per bulan ini masih kurang, minus, masih ada penurunan. Kita belum keluar data Oktober dan Novembernya belum keluar nih. Oke. Nah, itu kabar baik dari Indonesia di 2025. Tapi ini ada dua perkara, yaitu Cina dan US. Cina ini udah mulai oke nih, karena kemarin kan kita concernnya adalah Cina untuk ekspor itu tarifnya dinaikin sama Donald Trump kan. Artinya kan penghasilan Cina bakalan agak turun. Tapi gue kemarin lihat di Twitter ada orang yang bilang Cina tuh udah bersiap sebenarnya kenaikan tarif ini dari Donald Trump. Ya, jadi dia udah mulai melakukan sebuah strategi-strategi. Dari Cina masih oke. Cuman dari US nih. Di US ini kalau teman-teman ngelihat, ini ada namanya US Treasury Bill 10 years sama 2 years. Ya, ini inverted. Jadi grafik ini turun itu menunjukkan ada sedikit kekhawatiran para orang-orang yang invest di US, yang invest bond. Itu dia kemungkinan besar ngeliat ekonomi lagi nggak baik-baik saja yang di US. Jadi ini yang gue bilang, walaupun suku bunga turun, tapi kita harus lihat indikator lain juga. Ini suku bunga turun karena apa? Nah kalau misalnya dilihat dari unemployment rate di tingkat pengangguran di US, ini juga naik. Di Oktober naik. Dan di kemarin hasil rapat dari The Fed juga naik ke 4,2% dari 4,1%. Job opening pun ada kenaikan sedikit, tapi ini baru rebound sedikit dari penurunan yang cukup tajam. Ya, ini ada kenaikan sedikit. Jadi ini indikatornya ngelihatnya sih sekitar 70% harusnya 2025 tuh cerah. Tapi kita lihat juga nih US sebagai raksasa ekonomi dan China seperti apa. Jadi menurut gue kalau dari ads dari yang usaha retail itu bisa tambahin sedikit budget ads dan sedikit lebih agresif sekitar 25% untuk dia ekspansi, untuk dia naikin salesnya juga. Apalagi sekarang mau akhir tahun, nanti kan lu bisa bahas. Dan kelihatan juga dari jualan lu tuh kelihatan kenaikan gak sih bulan ini? Ada kenaikan. Udah berasa kenaikan bulan ini. Ada rasanya, benar-benar ada rasanya. Dan kemungkinan besar sih nanti prediksi gue ya week 4 Desember akan ada penurunan. Orang pada liburan soalnya. Iya. Orang pada liburan, orang pada tutup buku dan lain-lainnya. Itu kemungkinan besar akan turun. Oke. Ya kan, kemungkinan besar. Jadi week 1, week 2, week 1 udah lewat, week 2, week 3 itu harus gencar-gencarnya lo bikin promo atau apapun itu biar lebih gacor lagi. Kok gacor ya? Kayak gitu. Nah kalau dari sisi ininya gimana dari ads, apa yang lagi laku yang dan lain-lainnya. Segi yang lebih kecil lagi kali ya. Tadi insight yang lokasi itu luar biasa banget buat para brand owner nih. Oh iya emang luar biasa ya. Kalau emang luar biasa kasih komen dong. Kalau enggak iya dong. Lu dapetin apa gitu loh, dikasih tahu gitu loh. Jadi gue biar tahu bahwa apa yang kita bacotin ini nggak cuman strategi promosi buat lu beli Akademi Marketer, tapi bener-bener ngasih masukan juga ke lu gitu loh. Kasih tahu apa yang bikin lu tercerahkan gitu loh, biar gue juga tahu. Oke. Kalau dari segi retail yang gue concern tadi, yang unemployment index tadi ya, apakah kan naik tuh Indonesia. Nah, apakah bisa diimbangi nanti di 2025 dengan job opportunity yang semakin banyak juga, so unemployment rate tadi bisa rebound lah ya. Karena orang-orang yang konsumtif di sektor ads atau yang mereka beli melalui soscom ya bahasanya ya, social media commerce, bukan di marketplace, ya mostly kebanyakan memang employee gitu loh. Kalau kerjaannya aja nggak ada, mau dibanjirin segimanapun juga duit, ya sulit. Ya, benar. Setuju nggak teman-teman? Willingness to buy-nya ada, ability to pay-nya nggak ada. Nah, willingness to buy-nya ada. Mereka pengen tapi nggak pegang duit ya. Pekerjaannya sulit.
Karena kalau misalnya lu pengen jualan lu laku, lu harus lihat dari sisi konsumen lu juga. Yes. Syarat barang lu laku itu ada 2. Konsumennya itu willing to buy, artinya ingin membeli. Betul. Dan kedua, able to pay, ada duitnya. Ada duitnya. Kalau makroekonominya lagi nggak bagus, kondisi dunia lagi nggak bagus, banyak pengangguran, nggak ada lowongan kerja, kebanyakan orang-orang yang cari kerja minim lapangan kerjanya, ya mereka mungkin willing to buy. Iya. Tapi mereka nggak able to pay. Yes. Ya kalau dari kondisi kayak gitu ya caranya adalah lu bisa main bikin produk lain yang baru, yang lebih murah, atau lu kasih diskon yang lu cukup gede-gedean buat ngabisin stok di gudang. Nah lanjut dari segi retail lagi nih, teman-teman mungkin bisa manfaatin dengan segala perekonomian di luar sana ya, makro ya. Yang dropshipper maupun yang brand owner, yang brandnya masih dalam tahap baru bikin, itu teman-teman bisa manfaatin. Ini kan momen yang kalau gua bilang tuh momennya bagus sampai di bulan Maret nanti, Good. Ya, jadi ada momen di Desember ini Christmas ya, Natal. Lalu di Maret nanti juga Lebaran, gitu kan? Jadi ini Lebaran Maret ya? Februari udah mulai puasa kan? Iya. Waduh, mantap juga ini. Nah, tuh ntar momennya beruntutan tuh. Memang lu bilang tadi kan di week 4 Desember ya, karena masuk musim liburan itu agak menurun. Mostly memang seperti itu, tapi kalau pengalaman gua 5 tahun ke belakang gua ngiklanin brand gua sendiri, gua kalau justru lagi libur tuh malah gua gas. Tapi disclaimer ya, nih nggak semua brand bisa, nggak semua produknya bisa. Benar. Produk yang gua jalanin kan produk konsumtif ya, produk solusi juga, yang retensinya besar. Nah itu pengalaman gua kalau di liburan atau Lebaran gitu terutama, gue naikin budget es tuh sampai 10 kali lipat. Yang tadinya cuma 500 juta, sehari itu bisa 5-10 juta. Sehari. Banyak duitnya. Dari satu brand. Dari satu produk doang. Gitu kan. Dan itu ROAS-nya pun juga cakep. Oke. Gue gak tahu nih penjelasan ilmiah atau saintifiknya gimana. Karena teman-teman gue di luar sana pun juga yang e-commerce juga bilang, gue kalau libur gue turunin budget. Justru gue kebalikannya. Apakah karena gue melawan arus jadi gue dapat audiens yang banyak? Atau gimana? Jadi di saat yang semuanya yang lain libur, gue jalan malah dapat banyak gitu loh. Tapi realitinya seperti itu. Kalau liburnya kayak Natal, Lebaran gitu-gitu lo gas gitu ya? Gas. Karena intensi orang untuk spending tuh gede. Ada 2 kan. Satu dia dapat gaji ke-13, which is kalau misalnya di akhir tahun ya kan. Terus yang non Muslim kan nggak dapat THR kalau misalnya Lebaran. Dia dapatnya kayak apa ya namanya angpau Christmas lah, angpau Christmas di akhir tahun. Dan kalau Lebaran ya udah fix orang kan kelakuan masyarakat kita kan gini, kumpulin uang 11 bulan, udah dapat uangnya, wah gue dapat THR, gue dapat gaji ini sama tabungan gue, spend gila-gilaan buat pulang kampung kan. Betul. Nah disitulah banjir duit. Betul. Jadi nggak tahu ya kalau teman-teman ya, kalau gue sendiri kan misalkan dapat dulu dapat uang tahunan sekali itu kan. Gue mau self reward nih apa yang gue beli gitu loh. Nah masalahnya adalah produk yang gue jual tuh produk untuk kesehatan, which is yang dikonsumsi sehari-hari. Dan itu justru malah naik. Oh mungkin bisa aja dia beli untuk nyetok. Bisa jadi. Atau beli untuk ngasih-ngasih ke saudaranya juga bisa. Bisa jadi. Karena logikanya gini, orang pada saat liburan seperti itu pengennya tuh spending. Ya. Gue udah capek-capek nih, gue harus spending nih mumpung hari Lebaran gitu loh. Seberapa banyak lu makan makanan restoran mahal hanya untuk bukber? Iya. Pertanyaan gue, kenapa pas cuman di bulan puasa? Betul. Karena momen, bos. Kalau kita mau bukber apa, nasi goreng depan loh. Nasi goreng sapi. Jarang kita bukber di luar ya. Nah, gitu. Itu sih penjelasan ilmiahnya sih seperti itu ya. Momen. Jadi yang Ogut bilang tadi, momen itu krusial banget. Krusial. Buat di teman-teman yang dropship juga bisa ya. Teman-teman yang brand owner juga harus sadar momen. Orang di marketplace aja kan ada momen gajian ya, tanggal kembar gitu-gitu kan. Nah sama kita juga bisa manfaatin itu. Ya terlepas dari kondisi makronya seperti apa. Tapi momen-momen kayak nanti yang paling dekat ini mau Natal. Teman-teman yang dropship, strategi dari gue bisa cari produk-produk yang berkaitan sama Natal. Misalkan lampu hias atau hiasan untuk pohon Natal gitu-gitu. Teman-teman bisa manfaatin karena ada studi kasus dari salah satu member kita yang dia fokusnya itu niche-nya sebenarnya ke jualannya bukan dropship tapi musik. Dia jualan course untuk bisa
jadi piano lah. Jadi dia bisa untuk main musik. Pianis, betul. Nah, gue tertariknya dia bikin kontennya itu dispesifikin untuk momen Christmas atau Natal. Jadi hooknya udah kamu pengen bisa main lagu Natal ini. Itu hooknya tuh udah gitu. Nah, tapi setelah di testing hasilnya kurang. CTR-nya di bawah 1%, 0, sekian. Tapi yang kerennya adalah gue tanya, profitable nggak CTR segitu? Masih profit Mas Fir. Nah, berarti kan marketnya ada. Nah, PR-nya kan gimana caranya supaya dia bisa memaksimalkan profitnya lebih gede. Ya kontennya dibuat, kontennya udah bagus, tapi gimana caranya supaya CTR-nya dia bisa naik minimal lah di angka 1%. Akhirnya gue ngulik, ketemu nih. Gue bilang ke dia, namanya Dave, lu coba cari data di mana sih orang-orang populasi yang merayakan Natal ini berada gitu. Karena bisa jadikan CTR rendah itu artinya konten iklan lu nggak relate. Ya kita itu hal umum bahwa di Indonesia ini kan mayoritas Muslim, tidak merayakan Natal. Nah, gue bilang ke dia cari data dan dia pakai Google Trend waktu itu, di mana ada populasi orang-orang yang merayakan Natal itu berada, dan dia fokusin iklannya ke situ plus dipakein interest yang relate sama momen Christmas atau Natal. Baru di situ dia bisa mulai naik angkanya. Di Indonesia Timur sih harusnya kayak NTT, NTB kan banyak yang Nasrani ya. Betul. Papua itu tuh pasti mereka merayakan Natal sih. Betul. Ditambah lagi mungkin dia combine dengan udah yang ditarget lokasinya itu orang-orang yang merayakan Natalnya banyak, interestnya tentang Natal, plus interest juga tentang musik. Nah itu harus dipikirin sampai ke situ. Betul. Kalau memang pengen hasilnya bagus. Betul. Kalau cuman post-post doang kan kita kayak semi gambling ya. Jadi kita harus mikirin sampai ke segi demografi, interestnya, dan geografinya juga harus. Gitu sih. Nah, itu yang bisa manfaatin momen ya buat teman-teman ya. Teman-teman dropshipper juga yang gonta-ganti produk. Kayak tadi gue bilang, alat-alat atau mungkin perlengkapan buat Natal tuh bisa kalian coba. Hampers, kado, kan banyak tuh yang paketan-paketan sekarang di marketplace. Ya udah itu dicobain aja. Nice tuh, itu bisa kalian cobain ya. Iya, apalagi lebaran tuh. Waduh, lebaran tuh enak banget. Itu momen kalian itu harus dimanfaatin gila-gilaan sih. Iya, lebaran tuh gue selalu ngambil 2 minggu sebelum puasaan tuh gue udah mulai nyari-nyari produk. Dan produk yang paling gue sering mainin ketika lebaran tuh 2 sebenarnya. Produk tambahan selain brand gue sendiri ya. Kurma ya. Dan yang kedua adalah madu. Itu ngejualnya enak banget bos ketika lebaran. Lebaran itu kuncinya 3 niche. Makanan, fashion, sama tiket-tiket. Yes. Gitu. Betul. Itu kencang banget fashion kan baju, kan ada lagunya baju baru alhamdulillah ya gitu. Ada lagi kalau produk yang lagi hot nih minggu ini apa nih Di ini? Yang hot banyak, cuman yang gua ngasih data yang ini aja. Spill tipis kelis aja bos, ini kan nanti biar nggak dikomplain sama anak-anak akademi marketer nih. Jadi ini gue ngetes kemarin, tapi disclaimer dulu ya, testing ini tuh lebih cocok buat teman-teman yang dropshipper yang gonta-ganti produk, karena kan kita pakai funnelnya CTWA. Nah, buat yang brand owner jangan ditelan mentah-mentah, maksudnya wah berarti gue harus ketika ngetes konten harus cari yang CPC-nya di bawah 1000, enggak juga. Kalau misalkan CPC lu di atas 1000 tapi tetap profitable, karena brand owner kan marginnya lebih tebel ya nggak apa-apa, gas aja selama profit. Yang dilihat itu adalah cost per purchase-nya yang utama. Betul. Kalau di dashboard ini cuman indikator aja. Betul. Nah, kalau dropshipper kan memang mereka nyarinya adalah produk aku, kalau aku tes nih bagus nggak yang kita ambil dari supplier, kontennya gimana. Kalau brand owner kan mana bisa lu ngetes produknya jelek terus ganti produk, kan udah jadi brandnya. Tutup pabrik kalau kayak gitu. Tutup toko bos. Bener kan? Gultik jadinya. Gulung tikar, bukan gulai tikungan Blok M. Gultik. Oke. Nah ini kebetulan gue kemarin dapat data beautiful banget. Dan jadi 700. Spendnya 31.000 nih. 31.000 aja gue dapat di sini datanya udah banyak nih 5
7 produk dites langsung dalam satu campaign dalam sehari doang. Oke. Itu ada cost per chat ya. Ini chat, satu orang chat itu 700 perak cuman. 700 perak guys. Itu kayak beli BTC tahun 2008 nih. Nah, CPC-nya berapa? Kita coba cari. Nih, CPC-nya di angka 670 perak. Jadi CPC sama per chatnya itu mirip banget angkanya. Beda 30 rupiah. Beda 30 rupiah. Nah, ini gue kagetnya nih dia di angka 700 perak. Nih chatnya masuk banyak banget waktu itu sehari. 15.000 yang masuk 22. Oke. 22 chatnya. Closingnya berapa? 2. Oke, closingnya berapa? cuma 2. Closing cuma 2, tapi lu lihat di sini spendnya dia cuma 15.000 coy untuk satu produk nih. Artinya harga closing margin produk berapa ya? Margin produk ini kalau nggak salah 65.000 apa? Marginnya 65.000, 7.000 berarti cuan 58 ribuan. Belum dinaikin ke landing page nih. Oke. Di landing page marginnya kan jadi 110. Iya, keluar 15.000 dapatnya 110.000. Ya, Ya itu kan? kasarnya ya. Luar Kalau biasa. RTS gitu loh. Kita doakan ya guys RTS. Jangan dong. Jangan dong. Oh nggak apa kalau RTS kan Neru yang kasihan nih. Oke, ini produk apa nih? Produk itu bor. Tapi bornya ini bor yang beneran. Jadi hati-hati teman-teman, ada bor itu ada 2. Ada bor yang seperti ini untuk beneran bisa ngebor. Sama bor seperti ini tapi bornya itu untuk ngobeng doang. Nah, ini muter gitu ya. Iya, jadi kan obeng kan kecil-kecil untuk ngobeng pakai meja, bukan meja ya, kayak stick PS ini kan ada obengnya. Nah, itu dia ada yang pakai bor, pakai mesin. Nah, kalau ini bor yang beneran yang dia bisa nembus ke kayu, bisa nembus ke ke meja kayak begini bisa, ke tackle juga bisa. Itu. Nah, ini bisa nembus dimensi lain gak nih? pengennya sih gitu. Pengennya sih gitu. Nah, ini coba lihat kontennya nih bos. Kita lihat copywriting dulu deh. Enggak, udah gua gak aneh ini copywriting cuma gini doang. Promo hari ini diskon. Promo hari ini bla 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 diskon jadi 50% 269. Gratis ongkir 269 nih. Gitu doang ya. Gini doang. Dan konten iklannya nah ini nanti Aris bisa mengungkapkan yang bagus gimana gitu ya. Yang bagus kayak margin kalau udah ungkep. Ini kita lihat. Tapi ini udah winning kan? Ini udah bagus. Udah winning, udah bagus. Udah bagus. Cuman gua ngerasa dari 22 closing 2 itu kurang gitu loh. Maksudnya kalau tapi itu faktornya kan banyak, ada di CS betul. dan lain-lain kan. At least kan kalau gua kan pengennya bisa closing 4 gitu kan 15.000. Memang serakah orangnya. Manusia kan begitu, pengen dapat cuan banyak. Coba lihat ya. Hasilnya sangat memuaskan ya Mas. Untuk kelengkapan nanti sudah dapat juga ada mata obeng 2 Bang ya. Ada charger sudah bagus, sudah lengkap ya. Kalau mau untuk kerja, untuk kebutuhan di rumahan, ini bagus banget. Harganya juga terjangkau sekali, bisa bayar COD juga. Oke. Udah gitu doang. Gimana bos? Sekali lagi, ulang sekali lagi. Ya. Sekali lagi ya. Hasilnya sangat memuaskan. Untuk kelengkapan nanti sudah Lemes-lemes gini banyak ya closing ya. Oh, banyak sih cuman 2, cuman potensial. untuk kebutuhan di rumahan, ini bagus banget. Harganya juga terjangkau sekali, bisa bayar COD juga. Oke. Ini untuk hooknya udah bagus banget. Visual hooknya langsung praktek. Jadi nggak babi bu, nggak unboxing. Kesalahan orang-orang tuh nih unboxing dulu nih. Gua nggak peduli unboxingnya kayak gimana. Bornya aja kayak gimana. Ini udah bagus. Langsung ngebor kayu tebel. Tandanya kan dia udah maksimal banget kan bornya. Bisa bolongin kayu tebel. Tapi yang kurang di sini nggak ada pergantian gambar di kontennya Dia penjelasannya tuh ini bisa dicas, ada chargernya, terus ada paket komplit. Tapi cuma ini doang yang ditunjukin. Jadi orang tuh berimajinasi sendiri kayak emang mata bornya selengkap apa? Ada nggak yang aku butuhin? Oke. Gitu loh. Terus kalau bisa di-charge harusnya waktu dia ngomong lengkap itu langsung transisi ke gambar boxnya yang di unboxing langsung semua fitur bornya di situ. Terus waktu dia ngomong ini bor elektrik yang bisa di-charge langsung
visualnya ganti ke bornya di charge. Oke. Jadi nggak cuma gini doang, sama belakangnya CTA-nya udah ada CTA kan? CTA-nya Udah coba bagus. Nggak ada, cuma bisa COD doang udah. Bisa COD doang. Ya ditambahin CTA lah. Ini Oke. promo khusus hari ini, kalian kalau nggak check out besok harganya udah normal lagi atau gimana? Oke. Gitu sih. Kalau dari segi konten gua ya, soalnya ini terlalu simple. Oke. Betul. Padahal dia dapat atensi dari hooknya udah bagus menurut gua, udah bagus. Cuma informasi di dalamnya aja yang kurang. Detailing fiturnya apa dan diperagain ya. Detailin fiturnya dan transisi visual. Jadi ini kan cuma ini doang digeng terus udah diliatin di depan doang gitu. Oke. Sebenarnya kalau gua lihat detailnya itu dia bisa percepatannya tuh bisa di reverse. Jadi dia bisa ke kanan sama bisa ke kiri. Dan kalau nggak salah kecepatannya juga bisa diatur. Itu kalau diperagain lebih bagus juga berarti harusnya ya. Tapi itu takut kelamaan iklannya. Kelamaan, ya. Kalau ini langsung ini bor kuat, fiturnya ini ada bor mata bornya ini aja bisa di charge, lu beli. Simple 20 detik. Jadi kasih kayak lu nanti beli tuh dapatnya apa aja Iya, kelihatan. langsung visualnya. Oke. Gitu sih. Tapi ini yang bikin menarik memang karena produknya tuh diperagakan gitu kan. Benar. Hooknya itu. Hooknya langsung meragakan produk. Misal lu jualan pedang ya. Hooknya lu unboxing pedang atau lu nyabet Oke. barang. Hooknya harus nyabet Nyabet barang. barang. Bos. Bener. Pedang siapa yang beli pedang? Samurai 17M. Banyak loh yang beli Samurai pedang. patahin kapaku. Samurai paku. 15M. Oke. Gitu sih. Ini ada peringatan juga buat para marketer yang bikin konten untuk iklan ya. Gak semua konten itu harus apakah Anda merasa, apakah Anda ngerasa gitu. Enggak. Tergantung dari nature produknya gitu. Kalau bor enggak melulu lu harus bilang Anda mau masang paku di sini, mau masang lukisan, udah tahu bor itu buat pakai lukisan gitu loh. Beda kalau misalnya lu jualannya kayak pelangsing atau apa kayak gitu loh. Kan itu kan nggak bisa diperagain ya. Benar. Tapi kayak harus dia kasih sedikit copywriting untuk ngasih lihat nih nanti goalsnya tuh apa. yes, Endingnya mainnya tuh kayak gimana. emosionalnya kan kalau Betul, itu. emosional. Kalau ini udah bener-bener fungsional aja, udah tinggal ngeliat nih gue dapat apa aja, bandingin sama board di S Hardware misalnya kayak gitu, Yes. harganya berapa, dapatnya apa aja. Nah, itu cakep. Terus abis itu ya udah ada promo apa enggak. Benar. Jadi ini bener-bener value for money banget. Yes, sepakat. Nah kalau value for money seperti ini, ujungnya kalau makin banyak yang jual pasti akan perang harga. Ya. Ya. Nah enaknya kalau beli atau jualan barang-barang yang common seperti ini nggak ribet. Tapi karena saking tidak ribetnya semua orang bisa jual. Betul. Ya Tidak kan? semua orang bisa bikin konten yang bagus. Betul. Makanya perlu ilmu konten marketing bos. Tulis. Sampai coba di roast selanjutnya. Ini cuma satu gini doang. Udah 30 menit bos.